Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Tata Laksana Manajemen Pendidikan bersama saya Dian Pratiwi. Saya mahasiswi program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sebelum masuk ke dalam materi pembahasan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Qawim SAG MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tata Laksana Manajemen Pendidikan. Karena berkat arahan dan bimbingan beliau, saya dan teman-teman dapat membuat video pembelajaran ini. Langsung saja teman-teman, materi yang ingin saya sampaikan di dalam video adalah tentang pemetaan mutu pendidikan. Jadi apa sih pemetaan mutu pendidikan itu? Nah, jadi pemetaan mutu pendidikan adalah suatu kesatuan unsur di mana organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait melakukan pengumpulan dan analisis data tentang capaian pemenuhan standar nasional pendidikan di suatu lembaga pendidikan baik tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota maupun provinsi. Nah, lantas kenapa sih pemetaan mutu pendidikan itu perlu dilakukan? Yang pertama, karena berawal dari adanya paradigma penjaminan mutu bahwa pendidikan itu bersifat inklusi dan tidak mendiskriminasi peserta didik atas dasar latar belakang apapun. Maka penjaminan mutu diperlukan dan dapat diterapkan pada seluruh satuan pendidikan. Nah, lalu bagaimana pemetaan mutu pendidikan itu dilakukan? Yang pertama, dari dalam internal lembaga pendidikan itu melakukan pengisian IEDS, yaitu aplikasi pemetaan mutu pendidikan. Nah, ini bersifat internal dan melibatkan pemangku kepentingan untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar nasional pendidikan. Lalu apa sih manfaat mengisi IDS tersebut? Yang pertama, sekolah dapat mengidentifikasi apa kekurangan dan kelebihan sekolah yang mereka miliki. Yang kedua, sekolah memiliki dasar yang akurat sebagai dasar untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas mutu sekolah mereka di masa mendatang. Dan yang ketiga, sekolah dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau lembaga mereka. Dan yang keempat adalah sekolah dapat memberikan laporan formal kepada pemangku kepentingan demi meningkatkan akuntabilitas sekolah itu sendiri. Jadi selain adanya pengisian EDS atau aplikasi pemetaan mutu sekolah dari dalam internal sekolah itu, nanti juga akan dilakukan survei atau supervisi oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan yang kita sebut dengan LPMP. Nah, inilah tugas dari LPMP, yaitu melakukan pemetaan mutu pendidikan terhadap suatu lembaga pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang pemetaan mutu pendidikan, pemetaan mutu pendidikan ini masuk ke dalam fungsi manajemen yang keempat, yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Kalau teman-teman mengetahui fungsi manajemen yang dimukakan oleh George Terry, itu ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian, dan yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, dan yang keempat ada controlling atau pengawasan. Nah, jadi pemetaan mutu pendidikan itu masuk ke dalam fungsi yang keempat, yaitu fungsi pengawasan. Nah, lantas kalau ada pemetaan mutu pendidikan dan ada prosesi penyurveian atau pemeriksaan mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan oleh lembaga penjaminan mutu pendidikan, maka lembaga pendidikan harus berbenah dan harus meningkatkan mutu mereka. Nah, hal apa saja yang harus dibenahi oleh lembaga pendidikan? Ya, yang ini ada kaitannya dengan marketing mix atau ada dalam proses marketing di dalam sebuah lembaga pendidikan itu. Di sana ada 7P. Yang pertama adalah produk, yang kedua ada price atau harga, yang ketiga adalah place atau tempat, yang keempat ada promotion atau promosi, yang kelima ada proses atau proses, dan yang keenam ada people atau orang, dan yang ketujuh ada physical evidence atau bukti fisiknya. Nah, itu hal-hal yang bisa dibenahi oleh suatu lembaga pendidikan, sehingga nanti ketika adanya survei penjaminan mutu atau pemetaan mutu pendidikan sudah jelas apa saja yang menjadi bagian-bagian yang harus diteliti mutunya, seperti itu teman-teman. Nah, lalu juga dalam melakukan pemetaan mutu pendidikan
kita bisa menggunakan beberapa analisis, yang salah satunya adalah analisis SWOT atau singkatan dari Strength, Opportunities, Aspiration, dan juga Result. Nah, di dalam strength itu maksudnya apa sih kekuatan yang dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Nah, itu nanti akan memberikan penghargaan, supaya bisa diberikan penghargaan dari lembaga yang melakukan pemetaan mutu pendidikan. Dan yang kedua ada opportunities, peluang apa sih yang ada di dalam suatu lembaga tersebut. Dan yang ketiga ada aspiration, atau apa saja visi misi mereka, apa saja aspirasi yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan yang disurvei. Kemudian yang keempat ada result, atau di sana kita bisa menentukan ukuran hasil dari hasil pemetaan mutu pendidikan itu sendiri. Nah, itu analisis yang bisa digunakan, yaitu analisis SWOT. Nah, jadi intinya dari pemetaan mutu pendidikan itu. Nah, jadi itu teman-teman, inti dari pemetaan mutu pendidikan itu adalah menciptakan pemerataan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, dan menciptakan pendidikan yang inklusi, yakni tidak mendiskriminasi peserta didik meskipun dari latar belakang apapun. Nah, selain itu juga pemetaan mutu pendidikan bisa meningkatkan kualitas lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, itu saja mungkin kaitannya dengan pemetaan mutu pendidikan. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.